Aku masih ingat banget satu momen di sebuah kafe beberapa bulan yang lalu, waktu aku nongkrong sama adik perempuanku. Jadi di sebelah kami itu ada segerombolan cewek yang lagi heboh banget cerita tentang gebetan dan pacar masing-masing. Terus salah satunya tuh bilang gini, dia ganteng sih, tapi waktu aku bilang lip cream sama cushion gue habis, dia nggak transfer duit. Ya udah aku ghosting aja, ternyata dia nggak punya provider mindset. Aku langsung nengok ke adikku dong, dan dia nahan ketawa. Itu tuh pertama kalinya aku dengar seseorang di kehidupan nyata mengamini yang namanya provider mindset atau mental provider. Sebelumnya aku udah ngeh sama istilah ini dari konten yang berseliweran di media sosial. Jadi maksudnya apa sih? Ternyata simple. Pacarnya dianggap nggak bisa mencukupi karena nggak mau atau nggak bisa transfer duit ketika dikode si cewek ini lip cream dan cushionnya habis. Ternyata kita udah sampai di zaman dimana standar pacar yang baik itu diukur pakai istilah yang lahir dari tren media sosial kayak gini. Ada satu buku yang aku suka banget yang mengupas tuntas dunia perpacaran dan percintaan masa kini, Modern Romance, yang ditulis oleh Aziz Ansari dan Eric Klinenberg, terbit di tahun 2015. Buku ini bilang bahwa orang zaman dulu itu menikah dengan kenalan keluarga, atau tetangga, atau saudara jauh, atau orang satu kampung. Pilihan yang praktis aja deh yang diambil, yang penting cepat kelar urusan nikah, biar nggak ditanya-tanya pas nanti ada acara kumpul-kumpul atau hari raya. Sekarang dengan adanya Tinder, Bumble, dan akses global ke beragam skema dating apps, standar percintaan pun berubah drastis. Orang jadi lebih perfeksionis sekaligus transaksional. Pasangan harus nyambung dan seru diajak ngobrol, atau kalau kata anak muda zaman now tuh vibing, dan punya daya beli. Generasi sekarang jarang banget puas sama pasangan yang cukup baik aja. Orang-orang mencari pasangan yang sempurna karena merasa pilihan yang ada tuh nggak terbatas. Tapi ironisnya, kata Modern Romance, pilihan yang melimpah justru bikin manusia makin bingung, makin kalkulatif. Dari cara balas chat yang terlalu lama, urusan siapa yang bayarin kopi, sampai ke perkara inisiatif beliin lip cream, semua bisa jadi red flag. Hal-hal kecil berubah jadi indikator besar soal layak atau enggaknya sebuah hubungan percintaan. Refleksi ini langsung muncul kembali di kepalaku pas nonton film terbarunya Celine Song, Materialist, yang dibintangi oleh Dakota Johnson, Chris Evans, dan Pedro Pascal. Kalau sebelumnya dia bikin past lives yang super melankolis, yang aku pribadi nggak relate sama ceritanya, tapi tetap aja berasa patah hati habis-habisan setelah filmnya kelar. Kali ini dia bikin drama satir tentang cinta, uang, dan pilihan yang kelihatannya romantis, tapi ternyata penuh perhitungan. Sebelum kulanjutkan, kalau kamu nggak suka spoilers, mendingan nonton filmnya dulu aja deh. Terus nanti please come back when you're ready. I'll be waiting. Ceritanya tentang Lucy, seorang matchmaker alias mak comblang elit di New York dengan klien papan atas yang punya beragam permintaan. My speech is that if the girl asks for a 6-foot-tall drink of water in his 40s with a salary over 500 grand and a good hairline, you deliver. Lucy punya mantan ganteng, John, tapi nggak kaya. Di sisi lain ada Harry, pewaris 7 turunan yang naksir berat sama Lucy. Lucy terjebak di antara dua pilihan, cinta yang hangat tapi finansial pas-pasan, atau masa depan mapan tapi nggak ada cinta di sana. Sekilas ceritanya klise ya, si kaya versus si miskin, udah kayak film India tahun 90-an, yang dulu biasanya disiarin di TV. Tapi cara Celine Song mengemas dan mengolah ceritanya
bikin aku mikir keras. Karena ini bukan sekedar melodrama romantis atau romcom, romantic comedy. Ini adalah sebuah komentar keras tentang gimana kapitalisme itu menyusup ke kehidupan intim kita. Beberapa minggu belakangan aku menemukan banyak kritik tentang film materialis yang muncul di berbagai media online. Katanya film ini tuh broke man propaganda. Jadi seolah-olah film ini tuh hanya glorifikasi pria miskin yang dipilih karena cinta semata gitu. Obviously, aku nggak setuju. Menurutku label itu lahir dari satu hal, internalisasi kapitalisme. Kita keblinger sama logika bahwa perempuan yang rasional pasti akan milih kemapanan finansial. Dan kalau ada karakter perempuan fiksi yang nekat milih cinta, maka dia dianggap nggak masuk akal. Lalu jalan ceritanya akan langsung disebut broke man propaganda. Atau ada sekelompok lain yang menyebut bahwa filmnya eksekusinya jelek. Padahal kalau kita kaitkan dengan temuan yang ada di buku Modern Romance, zaman sekarang itu kita semakin terjebak sama standar pasar ketika memilih menjalani hubungan romantis. Pasangan kita tuh harus memenuhi sebuah checklist yang panjang. Harus komunikatif, ngobrolnya harus nyambung, menarik secara fisik, paling nggak untuk standar kita. Tapi ya gongnya adalah aman secara finansial. Jadi sebenarnya wajar banget kalau banyak penonton yang gelisah, bahkan tersinggung, ketika nonton satu film yang karakter perempuannya mengambil keputusan di luar logika itu. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Buatku, reaksi broke man propaganda ini lebih nunjukin ke kondisi penontonnya daripada kualitas filmnya sendiri. Ada semacam masking mechanism di situ. Beberapa orang nggak mau mengakui bahwa alasan mereka nggak suka sama film ini adalah karena keputusan yang diambil oleh tokoh utamanya berada di luar logika kapitalisme. Memilih cinta yang nggak mapan. Jadi mereka bungkus ketidaknyamanan mereka ini, bahkan kebencian mereka ini, dengan alasan filmnya adalah broke man propaganda atau eksekusinya jelek aja. Padahal problemnya ada di ide yang dibawa materialis yang mereka nggak siap terima. Dan ini yang penting. Menurutku filmnya sama sekali nggak poorly executed. Banyak yang bilang bahwa nggak ada build-up yang cukup kuat untuk John dan Lucy itu balikan. Tapi menurutku ada loh, dan bahkan sangat kuat. Dulu kesalahan mereka adalah nggak bisa lihat cinta di luar keterbatasan finansial. Tapi di masa sekarang mereka sudah bertumbuh sebagai individu. Mereka jadi dua orang yang lebih siap, lebih dewasa, dan berani melihat cinta sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan, meski ya financial struggle tuh masih ada. Selain itu, subplot tentang sexual assault yang dialami Sophie, salah satu klien Lucy, jadi faktor penting yang mendukung thought process Lucy kembali pada John. Banyak orang anggap subplot ini tuh sia-sia, padahal justru di sanalah kita bisa lihat sisi rapuh Lucy. Ini pertama kalinya pekerjaan dia bikin orang terluka parah. Bahkan Sophie sampai menuntut agensi matchmaker tempat Lucy bekerja dan secara hukum diharuskan menghindari Lucy. Tapi ketika Sophie panik karena si pelaku muncul di depan apartemennya, akhirnya dia telepon Lucy minta bantuan. Di sini kita lihat Lucy tetap jadi orang yang dicari di momen paling rapuh kliennya. Itu menyingkap sisi manusia Lucy yang nggak bisa ditutupin sama logika bisnis mak comblang. Dan siapa yang hadir menopang Lucy setelah itu? John. Jadi bukan kebetulan kalau Lucy balik ke John setelah subplot ini selesai. Keputusan itu lahir dari momen runtuhnya dunia profesionalnya ketika dia sadar bahwa kalkulasi dia, I'm doing math, itu invalid. Dan ternyata dia masih mampu mencintai. Kadang balikan sama mantan itu adalah bencana.
Tapi kadang juga itu adalah pilihan yang paling masuk akal karena ada kalanya sepasang mantan ini sudah mendewasa sebagai individu. John memang nggak sempurna. Ada kalanya dia salah membaca Lucy, seperti adegan di bar waktu mereka ngobrolin soal masalah Lucy di tempat kerjanya, dan John bilang bahwa kerjaan mak comblang itu bukan kerjaan serius. Tapi John selalu hadir, dan Lucy sangat mengandalkan John sebagai emotional support. Dan ketika mereka balikan, John menjanjikan bahwa dia akan ambil lebih banyak shift catering, kemudian dia juga akan datengin tuh audisi-audisi iklan komersil yang sebetulnya dia nggak begitu suka karena biasanya sih nyebelin. Tapi dia bersedia melakukan hal-hal yang tadinya tuh dia nggak mau lakukan, supaya dia menjadi diri yang berbeda. Diri yang berbeda yang bisa mempertahankan hubungan dengan Lucy. Lucy sendiri yang dijuluki The Eternal Bachelorette oleh koleganya, memilih hidup single setelah putus dari John. Mungkin karena dia sendiri meragukan the modern dating game, sistem yang justru jadi mata pencahariannya. Ini penokohan berlapis yang subtle menurutku. Ia profesional dalam mengatur hubungan romantis orang lain, tapi sebetulnya dia sendiri takut pada seperti apa jalan ceritanya sendiri kalau dia mengikuti logika pasar ini. Karena pada dasarnya, keyakinan dia akan paham bahwa marriage is a business deal itu tidak begitu kuat. Dia sendiri masih mendamba cinta. Dinamika karakter inilah yang bikin hubungan Lucy dan John yang balikan lagi itu jadi sangat believable. Mereka nggak kembali karena skripnya sekedar butuh happy ending gitu loh. Tapi karena ada logika emosional di sana. Dua orang yang gagal mencinta di masa lalu karena nggak bisa menerima bahwa diri mereka bokek, tapi kini sudah lebih siap untuk saling merawat meskipun isi rekening mereka nggak berdigit-digit. Kalau mau sedikit lebih serius membaca Materialist secara teoretis, kita bisa pakai kacamata Lauren Berlant. Dia nulis tentang cruel optimism, yaitu kondisi ketika sesuatu yang kita idamkan justru bikin kita stuck. Dalam soal cinta, banyak orang yang punya optimisme. Kalau pasanganku mapan, tajir, kaya, maka otomatis hidup kami akan bahagia. Keyakinan ini sekilas nampak logis, rasional, dan realistis. Tapi sebenarnya, menurut Berlant, obsesi pada stabilitas sering bikin orang terikat pada sesuatu yang sebenarnya membatasi hidupnya. Optimisme bahwa mapan secara finansial pasti membahagiakan justru jadi cruel, karena ia membunuh kemungkinan lain. In this case, emotional connection in a partnership. Nah, di film ini, Lucy berani melawan optimisme itu. Karena dia masih menghendaki kemungkinan yang lain ini. Dia masih ingin sebuah hubungan yang tanpa rekayasa dengan kedekatan emosi yang hangat. Tapi penonton yang terlanjur percaya dengan mitos kemapanan finansial dalam hubungan romantis ini, mereka tersinggung, terancam dengan pilihan Lucy. Karena ya mereka nggak siap menerima bahwa ada loh kemungkinan untuk memilih cinta atau mengambil keputusan di luar logika uang. Kalau kita geser ke Judith Butler, kita bisa lihat dari gagasan bahwa gender itu performatif, bukan kodrat, tapi hasil pengulangan norma sosial. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki selalu diposisikan sebagai provider. Kemudian perempuan adalah pihak yang akan selalu mencari kemapanan dalam diri laki-laki. Konsepsi ini kemudian diedarkan seolah-olah ini adalah sifat alami perempuan. To want to be provided for. Padahal, ini adalah jebakan struktural yang nggak memposisikan perempuan sebagai pihak yang menciptakan stabilitasnya sendiri. Materialist mengacak-ngacak konsepsi tersebut. Lucy menolak peran gender itu. Dia bahkan bilang, I can take care of myself. Keputusan dia mengguncang ekspektasi sosial. Dia nggak tunduk pada logika perempuan pintar pasti pilih yang mapan. Dan inilah kenapa banyak orang bereaksi keras. Filmnya dianggap menyesatkan, aneh, bahkan dibilang propaganda. Reaksi ini merupakan bukti bahwa norma gender dan kapitalisme sudah saling mengikat dalam imajinasi kita tentang cinta.
Terus aku kepikiran, gimana kalau cerita materialist ditaruh di setting Jakarta? Bayangin Lucy bukan di New York, tapi di Jakarta, yang macetnya bikin stres, dengan kesenjangan sosial yang sangat familiar buat kita. Apa jadinya kalau dilema antara Harry dan John itu dialami cewek kantoran di Jakarta Barat yang gajinya mepet UMR, sementara biaya hidup makin gak masuk akal? Mungkin di sini tekanan untuk mencari pasangan yang mapan lebih terasa, karena fakta bahwa cicilan, kontrakan, dan biaya hidup yang mencekik sangat nyata di Jakarta. Tapi justru karena itulah, makin kelihatan bahwa konsep seperti provider mindset ini lahir dari sistem yang bikin cinta tunduk sama logika pasar. Mungkin kalau materialis versi Jakarta dibuat tuh, endingnya bisa lebih getir, lebih politis. Karena harus menghadapi kenyataan bahwa hidup di negara berflower ini seperti film horor, dengan penghasilan yang seringnya di akhir bulan itu udah kembang kempis. Bahwa di tengah kehidupan dengan sistem yang selalu memaksa kita tunduk pada logika pasar, memilih cinta yang nggak masuk akal secara ekonomi itu adalah aksi perlawanan terhadap konstruksi sosial. Mungkin itu nggak masuk akal secara logika kapitalisme, menurut logika kapitalisme, tapi dia masuk akal untuk eksistensi kita sebagai manusia yang merdeka. Kalau modern romance mempertanyakan apakah cinta masih mungkin ada di era aplikasi kencan seperti sekarang ini, maka materialis memberikan gambaran satir. Cinta mungkin masih ada, tapi hanya jika kita berani mengakuinya dan mengambilnya sebagai keputusan yang rapuh mungkin, absurd, dan juga melawan logika ekonomi yang ada. Tapi, justru di absurditasnya itulah kekuatannya.